ketika gue ngomong orang Kristen kalau nggak mau bayar harga, jangan jadi orang Kristen. Itu kata-kata pendeta gue dulu. Langsung bayar harga. Bayar harga. Diketawain nanti sama. Kalau bayar ada. Bayar ada banyak. Kalau harga doang? Bayar harga nggak ada. Bayar harga? Harga juga ada. Bayar harga nggak ada? Nggak ada. Salah handphonenya. Yang benar. Masa pendeta yang ngomong loh? Senang sekali menjumpai teman-teman Bapak Ibu Saudara sekalian dalam podcast Akap Anta Kirana. Asa bos. Dari Keblinger. Jadi kebenar. Oke. Ya. Untuk di awal saya beritahu Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa jika Anda ingin menuliskan sebuah topik yang perlu dibahas di podcast Akap, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Apapun topik yang Anda minta bahas, kita bahas kalau kita bisa. Oke? Iya dong. Pas kalau nggak bisa jangan. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan membahas sebuah topik yang ini legend nih. Topiknya legend ya. Di kalangan gereja-gereja dulu waktu saya SMP, wah ini sering banget nih. Kata-kata ini sering diucapkan oleh teman saya, sering diucapkan oleh pendeta saya juga. Iya, cuma 2 kata. Deg-degan nih. Bayar harga. Lu kalau mau ikut Tuhan harus bayar harga, ya kan? Ya. Lu dalam pelayanan bayar harga. Ya. Pokoknya kita ini jadi orang Kristen, kita harus sering bayar harga. Karena kalau kita, lu jangan ketawa dulu nih, gue serius nih ya. Serius ya. Ketika gue ngomong orang Kristen kalau nggak mau bayar harga, jangan jadi orang Kristen. Itu kata-kata pendeta gue dulu. Ya, jadi makin banyak kita bayar harga, ya makin kita hidup berkenan di hadapan Tuhan ya. Orang Kristen kan harusnya begitu. Enggak dong, bayar harga makin miskin. Banyak banget yang kita bayar. Itu harga beneran, Bu. Ya, karena gini Pak Anta, kan nggak ada. Coba cek satu ayat Alkitab yang berkata kamu harus bayar harga. Coba cek Pak Anta. Di Alkitab? Ya di Alkitab, jangan di Alkatib. Cari ya, kan sekarang pakai bisa handphone gampang. Langsung search bayar harga. Bayar harga. Diketawain nanti sama. Kalau bayar ada. Bayar ada banyak. Kalau harga doang? Bayar harga nggak ada. Bayar harga? Harga juga ada. Bayar harga nggak ada? Nggak ada. Salah handphonenya. Yang benar. Masa pendeta yang ngomong loh? Coba cek dulu, cek lagi Nggak ada bayar harga. Berarti yang dulu gimana? Ya dulu kan gue gak ngerti. SMP, SMA. Nah itu Pak Anta, yang kayak gini-gini nih yang kita bahas di Akap. Jadi bayar harga nggak ada, lalu dipakai sebagai hal yang menakut-nakuti orang. Makanya tadi saya bilang bayar harga miskin. Bukannya Tuhan bikin yang miskin diperkaya, yang kaya dipermiskin. Pendeta bikin yang kaya dipermiskin gara-gara bayar harga. Nggak ada. Jadi gimana? Kalau itu sesuatu yang nggak ada di Alkitab, itu sudah menjadi legend, jadi orang Kristen harus bayar harga. Sebenarnya gini, saya mau mulai begini ya. Definisi bayar harga, ini menurut saya nih, kalau orang-orang berkata bayar harga itu maksudnya yang pertama, saya berkorban bagi Tuhan. Misalkan mau ke gereja, nggak ada duit untuk naik taksi. Bayar harga dong, jalan kaki. Ya dong, misalkan kemudian ada seminar di gereja, lalu saya disuruh bayar, lalu saya bilang, duh kalau bisa gratis dong, lalu dia bilang, lo harus bayar harga dong, mau itu mahal bayar, itu namanya bayar harga. Jadi nggak tahu benar atau salah ya, tapi bayar harga itu di kepala saya itu kok berkorban bagi Tuhan. Nah kalau mau berkorban bisa. Tapi jangan pakai kata bayar harga. Ini kita pakai bahasa Indonesia nih Pak. Ini belum masuk ke Alkitab nih, masuk bahasa. Nih Bapak Ibu, ini punya gelas Akap. Mungkin kalau mau kita bisa kasih nggak? Kalau yang nanya Pak, siapa tahu yang mau nanya kita kasih. Boleh. Nah kan, jadi mau nanya. Kalau sampai nggak nanya, ya tapi pertanyaannya harus merchandise harus bagus dong. Saya punya gelas nih Pak. Saya bilang gelas ini 5.000. Pak mau nggak? Beli. Iya beli. Gampang 5.000. 5.000. Nah. Ketika Pak Anta beli dengan 5.000, Pak Anta bayar harga. Tapi kan ditukar, gelas ini buat Pak Anta. Nah itu sebenarnya bayar harga. Bayar harganya, Bu. Ya, apa bedanya dengan kita tadi konsepnya? Iya, bayar harganya. Berarti. Gue bayar, gue dapat barang. Nah itu, nah kan kita seringkali transaksional sama Tuhan Pak Anta. Kalau dari cerita tadi, oh saya mau pelayanan nggak punya uang, jalan kaki dong, bayar harganya. Nanti sampai pelayanan kamu, sorry ya, dapat sesuatu. Terus kita bilang, harga saya udah impas.
Jadi hitung-hitungan terus Pak Anta. Di mana letak berkorbannya? Ya justru itu kan yang selama ini terjadi kan orang bayar harga itu Ya. dia nggak dapat apa-apa. Nah itu. Dia dapatnya banyak kesulitan-kesulitan. Saya berkorban uang, saya berkorban tenaga, terus saya berkorban bahkan saya punya gitar, saya kasih ke gereja. Karena pendeta saya bilang, kamu harus bayar harga, makanya gitar saya kasihin ke gereja. Itu kan bayar harga artinya. Kita berkorban dong. Salahnya di mana? Salah dong. Pak Anta gini, Pak Anta pernah pacaran nggak? Apa langsung nikah? Pernah dong pacaran. Waktu pacaran. 2 tahun. Waktu pacaran 2 tahun. Pak Anta punya mobil nggak? Belum. Terus naik apa kalau ngapel? Motor. Naik motor ke dia hujan-hujanan itu bayar harga nggak? Saya jemput dia Ya. dalam keadaan hujan. Iya. Ya saya pakai jas hujan dong. Ya itu bayar harga nggak? Pokoknya semua yang Pak Anta lakukan untuk bayar kasih harga. hati itu bayar harga. Bayar harga dong. Tapi Pak Anta dapat dia nggak? Dapat. Transaksional. Berarti gue bayar harganya. Iya dong. Nah, ujung-ujungnya gitu Pak Anta. Mau pakainya mau nggak, ujung-ujungnya kita cuma transaksional. Jadi, Tapi karena sorry, bentar. Jadi saya sebenarnya bukan berkorban, tapi saya mengejar sesuatu. Nah, lu kan jebak gua, Bu. Lu kasih konteks pacaran. Iya mak. Gua kasih konteks yang lain. Gimana? Gini, ya. Saya waktu itu melayani jadi usher. Ya. Lalu karena ibadah youth, ingat banget tuh di lantai 4. Ibadah youth. Iya. Itu ada acara mereka nggak boleh pakai sepatu. Oke. Jadi sepatu dilepas semua. Oke. Udah tahu kan kalau anak kuliahan, ya itu Senin ketemu Senin lagi belum tentu ketemu air tuh kaos kaki, ya kan? Baunya kayak apa? Benar. Nah saya sebagai usher, Iya. lalu saya taruh tuh sepatunya semua diatur, baunya luar biasa. Waktu saya ngomong begini dengan kakak rohani saya, dia bilang bayar harga dong. Loh, saat itu saya nggak butuh apa-apa loh. Iya. Saya nggak mendapat apa-apa, saya nggak punya tujuan. Betul. Berarti bayar harga saya bener dong. Nah tergantung Pak Anta bayar harga terhadap apa? Saya jadi di kepala saya tuh bayar harga itu saya melepaskan hak-hak, kesenangan, keinginan saya, bahkan saya dengan sengaja menderita, dengan sengaja tidak mendapatkan apa-apa demi pelayanan. Nah pertanyaannya, pelayanan itu siapa yang mau? Pak Anta atau Tuhan yang mau? Ya pasti Tuhan lah, masa Tuhan nggak mau saya melayani? Kalau saya jadi usher kan pasti Tuhan juga approve, masa Pak Anta nggak boleh jadi usher kan? Betul. Yang kedua, Pak Anta melakukan pelayanan itu atas dasar apa? Atas dasar ya karena saya mengasihi Tuhan. Kalau mengasihi Tuhan, apakah itu termasuk pengorbanan atau bayar harga? Atau termasuk bukti dari kasih? Nah ini bagus pertanyaannya. Jadi kalau sampai saya melayani Tuhan Iya. karena mengasihi Dia, Iya. maka saya nggak boleh sebut bayar harga. Ya, nggak bisa. Seolah-olah ada sesuatu yang hilang dalam diri saya. Tapi itu ekspresi kecintaan saya kepada Kristus. Jelas. Makanya tidak ada konsep bayar harga di Alkitab. Mungkin ya, nggak tahu pendeta-pendeta mungkin suka pakai ayat ini Pak Anta. Coba Matius 10 ayat 38. Matius 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Orang sering pakai kata ayat ini untuk bayar harga. Padahal teksnya nggak pernah bilang barang siapa tidak bayar harga dan mengikut aku, ia tidak, nggak ada. Jadi memikul salib sama bayar harga itu different. Nah di situ artinya apa tuh mikul salib? Nah nonton dong. Udah pernah tuh. Udah pernah kita bahas. Enak aja Episode bahas yang lagi. lalu-lalu ya. Iya udah pernah. Nonton. Cari. Judulnya apa judulnya? Pikul salib. Pikul salib. Pikul salib. Saya boleh dong ngomong dikit lagi dong. Ya udah, dikit aja ya. Dah. Gini, pikul salib. Sederhananya. Apa yang menjadi tanggunganmu ketika engkau melayani Tuhan, itu adalah salibmu. Bukan salib Yesus. Karena Yesus memikul salib via dolorosa itu sendirian. Yesus gak butuh bantuanmu. Tapi ketika engkau harus melayani Yesus, ikut Yesus, dan ada tanggungan yang kau bawa, itu salib. Di lain tempat dikatakan itu kuk. Ada kata kuk, pakailah kuk yang kupasang, dan di ayat ini dikatakan salib. Itu sama Pak Anta. Jadi intinya, kalau pelayanan seperti tadi, Pak Anta jadi usher. Akhirnya membereskan sepatu yang wangi-wangi itu, tadi Pak Anta bilang, apakah itu salib? Iya. Tapi apakah itu pengorbanan? Enggak. Karena Pak Anta melakukan atas dasar mengasihi Tuhan, konsekuensi dari mengasihi Tuhan adalah salib yang Pak Anta harus bawa. Oh, berarti gini dong ya, seperti gini. Saya nggak bisa berkata kepada anak saya berkorban, kerja keras, supaya kamu bisa sekolah. Nggak boleh. Ini namanya orang tua keblinger. Gendeng. Ya, masa kerja berkorban buat anak? Iya, nggak
Ya. bisa dong. Berkorban itu Yesus. Jelas. Mati di kayu salib, Jelas. dia berkorban buat kita. Ya. Tapi saya bekerja untuk anak saya karena saya mengasihi dia, sayang sama dia. Iya. Oke, berarti saya pikul salib itu pun, misalkan saya melayani nih, sebagai usher, sebagai WL, sebagai apapun. Ya. Lalu kemudian ada hal-hal yang itu menjadi sebuah penderitaan atau kesulitan, itu salib. Iya. Tapi saya juga akan memikulnya itu bukan berkata bayar harga. Iya betul. Tapi karena saya mengasihi Tuhan. Betul. Kalau saya mengasihi Tuhan, ya jangan bayar harga seolah-olah pengorbanan. Ya jelas. Karena toh kita juga nggak berkorban apa-apa sebenarnya. Nah itu yang dari tadi awal kita ini jangan sampai transaksional sama Tuhan. Kalau dasarnya mengasihi Tuhan, kapan sih Tuhan pernah nuntut kita? Ayo, aku udah selamatkan kamu ya. Aku udah mati di kayu salib. Sekarang kamu harus jadi hambaku. Kamu harus nurut aku. Kamu nggak pernah. Ekspresi kasih kita adalah kita taat sama Tuhan. Itu ekspresi, bukan tuntutan Tuhan. Tuhan nggak pernah nuntut kita. Berarti bahaya juga tuh ya. Kalau ada kakak rohani, hamba Tuhan ngomong, Anda harus bayar harga sama Tuhan ya. Nah, itu. Artinya apa? Ya mungkin pengen minta sesuatu yang gratis. Nah, ya. kalau gitu ini contoh, mungkin ingin menguntungkan organisasi atau dirinya. Sehingga orang dibilang, kamu harus bayar harga. Dan padahal sesungguhnya, kita sebagai orang Kristen, kita melayani Tuhan di ladang Tuhan. Iya. Jangan pernah berkata bahwa ini pengorbanan saya kepada Tuhan, untuk Tuhan. Jangan pernah berkata bahwa kesulitan ini saya lewati demi untuk Tuhan. Betul. Karena sebenarnya kekuatan kita menanggung juga dari Tuhan. Nah itu. Jadi ketika saya melayani Tuhan, itu ekspresi kecintaan saya kepada Tuhan. Jelas. Jangan jadi pengorbanan atau beban. Iya, kita kalau ngomongin harga udah ngomonginnya duit, transaksi, bisnis. Jangan sama Tuhan kok hitung-hitungan. Tuhan aja nggak pernah hitung-hitungan. Siapa sih itu yang menciptakan kata bayar harga itu? Ya, tadi jadi penasaran saya. Nggak tahu SMP tadi bukan pendetanya bukan. Ya bagi Bapak Ibu yang hari ini Anda bisa menemukan siapa pencetus pertama kali yang mengatakan bayar harga. Nanti dapat hadiah ya. Iya dong. Oke. Ya sekarang udah kebenar nih berarti. Ya. Berarti Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kalau kita sering ngomong ke orang-orang, kamu harus bayar harga, atau ngomong diri sendiri, saya bayar harga buat Tuhan. Seolah-olah ini sebuah pengorbanan kita bagi Tuhan. Tidak. Yesuslah yang berkorban buat kita. Betul. Kitalah yang hidup di dalam Dia, melakukan rencananya dengan kekuatan Roh Kudus, bukan dengan kekuatan kita. Jadi jangan pernah berkata lagi aku bayar harga. Tapi apapun yang Anda katakan lakukan bagi Dia, itu karena kecintaanmu kepada Yesus, maka engkau melakukan semuanya itu kepada orang yang kau cintai. Udah keren belum? Kata-kata gue barusan keren nggak? Bagus. Keren ya? Bagus. Oke, kalau gitu ya kita sambung lagi di episode selanjutnya dengan topik yang berbeda. Semoga kita makin ke benar. See you, God bless you.